paling susah tuh cari gimikan sih bang. Cari gimikan kalau main besaran paling kita kan dari ini tuh kita nyari peluang lucunya di mana gitu kan. Nah ini menandakan kalau itu bukan rekayasa, bukan settingan. Po Alpha tuh ke bawahnya sampai ke backstage setelah dinormalin pun masih emosinya masih ngikut. Iya masih. Harus digarisbawahi kreatif yang bikin naskah komedi itu nggak harus lucu gitu. Yang harus lucu mah teman-teman talentnya. Kita ganti format, sempet wayang-wayangan juga dulu. Ini gimikannya aja segagap nih. Oke, sekarang saya sudah bersama para pejuang tawa. Tim Opera Panjama. Nih, gue udah lama banget pengen ngobrol-ngobrol sama tim OVJ. Sebenarnya di balik cerita-cerita OVJ kreatif itu kayak gimana sih? Terus apa sih hal yang bikin bete kalian sama para pemain OVJ? Tapi sebelumnya kita undang dulu dong bintang tamu. Bintang tamu ya, Pak. Produser kita, the one and only, Bapak Tansa. Bapak Yanto. Salah. Pak Yanto, oke bos. Pak, aduh Pak siapa deh? Lupa gua. Aduh Pak. Ibu Fori. Bapak Tia. Bener kan? Salam. Make up dulu Pak. Bro, produsernya udah komedi. Sini pasti. Oh dari tadi dia mikirin. Oh mikir, nyari bang. Mikirin gimmick. Gila Pak Tia datangnya harus di-invite kayak Ajis Gagap. Nggak bisa onset dia pak. Iya. Iya in frame. Nah, ini salah satu rutinitas kita. Jadi kita sering ngumpul. Iya, betul. Lebih tepatnya sih perbaikan gizi ya, teman-teman. Iya. Hari meeting gratisan dia. Iya. Jadi sekaligus bedah naskah. Ya. Tadi Pak Tian lagi ngapain tuh Pak di sana di pojok? Lagi preview pak. Oh, Iya. Jadi nggak bisa santai gitu. Belum, kita belum, ngobrol-ngobrol aja gitu, nggak usah mikirin kerjaan. Bisa. Nah, kita kenalan dulu satu-satu ya. Namanya siapa? Nama gua Tatan bang. Oke. Gua kreatif di Opera Panjapa. Sebelum di OPJ di mana? Gua di Trans 7 juga bang. Apa tuh? Jadi tapi dari PA. Oh, dari PA. PA di Rumah Uya. Oh, Rumah Uya. Ya. Kamu namanya siapa? Kamu sebelumnya acara apa? Saya namanya Depta. Sebelumnya di OVJ. Sebelumnya lagi di OVJ lagi. Berarti lo belum sebelum OVJ belum maksudnya megang acara lain? Pernah. Cuman emang udah lumayan lama ya. Dari 2017 di OVJ. 3 tahun. Tapi program sebelumnya Rumah Uya juga. Rumah Uya juga. Oke. Berikutnya Acong. Ini yang sering minta fallback kalau lagi tayang. Nah sekarang juga ada di sini nih. Tulisan Aji Chandra Asmara. Pesan ke editor. Kerjaan buat editor gua. Sebelumnya di RCTI, Bang. RCTI. Megang dahsyat. Ini orang RCTI dulu. Megang baper Acong. Pegang baper sama Kang Denny juga. Oh, iya. Ini adalah Siwon. Mas Bobby. Editor translate. Sebelumnya di acara apa Mas Bobby? Ya sekarang di OVJ kreatif baru gitu kan. Sebelumnya Rumah Uya juga. Oke. Ya sebelumnya sempat 2 program juga sama Bang Denny, cuman kayaknya enggak. Yang mana? Di Night Court sama Duel Super. Oh, Night Court yang sidang-sidangan ya? Iya betul. Iya, Di Night Court iya. sama Duel Super. Siap. Ini Putri Medan. Nama gue Ruth Sondang. Kreatif di OVJ. Sebelumnya adalah beberapa program. Iya. Rumah Uya juga. Tapi kan masih banyak yang lain, masih banyak. Tapi Iya. pernah di situ iya bener. Oke, belakangnya Nih. Oh ya. Halo, gua Aji Dafta. Kreatif Opera Panjava. Iya. Program sebelum OVJ itu Sahur Segar 2018. Oke. Nah, ini Baru ke mereka OVJ. bertiga pas yang di ujung nih mereka punya channel juga ya? Iya. Ada nih di sini tulisannya. Jangan muka gua dong, gue pindahin ya. Di sini nih. Like, subscribe, komen, nyalakan loncengnya. Iya, ntar kita bahas tentang channel lo ya. Oke, berikutnya. Laki-laki beruntung, Luxman. Oke.
Gua Lukman, gua salah satu kreatif baru Bang di Opera Van Java. Di OVJ lu berapa lama? Baru sekitar 9 bulan. 9 bulan. Ya. Nggak baru lah, lumayan lah. Ya, Terus? sebelumnya gue jadi production assistant. Oke, di Sekarang lagi di challenge buat jadi kreatif Bang. oh, siap. Berikutnya. Princess. Sampai dihack Instagramnya gara-gara. Ini yang kru dengan follower terbanyak. Bener ya, yang bisa swipe up. Tadinya, sekarang kan udah enggak. Oh, sekarang udah rakyat Tapi jelata udah. lagi. Tadinya kan agak sultan ya followersnya ya. Tetap naik, tetap Ya udah banyak. Udah bisa Lumayan. swipe apa masih belum? Oh, jauh ya. Tolong ya. Tolong lagi. Ini banyak yang Oke. Aku Adel, kreatif Opera Van Java. Sebelum OVJ lu megang acara apa deh? Mau masuk langsung Opera Van Java. Oh, langsung. Oke, keren. Berikutnya yang terakhir ini Patian. Luar biasa kalau dia Siap. Patian ini produser OVJ, biar gue yang kenalin. Sebelumnya dia di banyak acara. Wih. Patian tuh OVJ yang kemarin ikutan juga ya sama ya? Yang mana, Pak? Dari OVJ yang pertama dulu. Iya. Oke, sampai sekarang. Iya, tapi sempat OVJ yang dulunya vakum dulu kan. Mhm. Habis itu ke beberapa program dulu, habis Oke. itu ke OVJ lagi, bikin OVJ lagi. Oke, nah nih kan kenapa gue tanya acara sebelumnya? Karena gue tuh pengen tahu bedanya bikin skrip OVJ atau acara komedi dengan acara-acara yang lainnya itu apa? Patian. Pak Deta. Kenapa tiba-tiba ke gue? Coba, lu kan setiap hari mikirin komedi. Lu apa Cong? Challenge lu Cong. Sebelumnya kan lu acara-acara game show. Lu pas di komedi apa sih yang di saat lu kan masing-masing punya tanggung jawab nih, kadang ngelit di Senin, Selasa, Rabu punya di saat skripnya kita syutingin, kalian yang mimpin. Tapi kan sebelumnya tuh pasti ada proses kreatifnya. Apa sih bedanya? Sama aja sih Kang sebenarnya, semua proses kreatif dari TV manapun juga hampir sama sih sebenarnya, melalui proses kreatif, meeting dan lain-lain. Cuman kalau misalkan bedanya komedi, kita harus ngerti besarannya apa, mainannya apa, endingannya apa. Itu bahasa. Besaran tuh apa maksudnya? Besaran tuh misalkan kita mau mainin apa nih, misalkan mainin bawang merah, nikahan, Oke. bawang merah bawang putih, misalkan seperti itu. Nanti mainannya tuh apa? Kan misalkan bawang merah bawang putih, mainannya apa? Oh tiba-tiba dijodohin. Endingannya apa? Endingannya pasti main game. Apapun masalah dari Devta apa? Sugesti. Apapun konfliknya, jalan keluarnya Oke. Kalau lu apa deh? Kalau gua bedanya sama program lain, memang proses kreatif mah perlu. Cuman kalau di komedi, gue juga jadinya belajar pas di OVJ ini bikin twist. Jadi bedanya kalau misalnya kita bikin konten nggak bisa 1+1 2 gitu. Jadi harus 1+1 jadi 8, bisa jadi harus ada Gimik-gimiknya. harus banyak gimmick-gimmicknya. Jadi misalkan bikin cerita kata Acong tadi, bikin bawang merah bawang putih. Nah, gimana caranya kita nabrakin bawang merah bawang putih bisa ke cerita lain gitu. Itu sih yang jadi bedanya komedi dengan program lain. Jadi itu sah-sah aja kalau di komedi. Oke. Nah, berarti lu juga harus dapetin gimmick-gimmick lucu. Harus di skrip. Jadi di skrip misalkan kita udah dapet premisnya mau ngapain, per poin per in frame si pelawak itu kita pikirin gimmicknya. Bawa apa, konfliknya apa, itu dipikirin semuanya. Kalau menurut lo, Tan, Ya, yang Bang. salah satu part paling sulit kalau mau start bikin skrip tuh apanya? Ide ceritanya atau apanya? Bang, kalau sama dia satu-satu Bang. Pertanyaannya jangan banyak-banyak. Iya. Karena kapasitas otak tergantung besar tubuh ya. Kalau lo apa sih yang Paling- beratnya, yang agar susahnya? Paling susah tuh cari gimikan sih Bang. Cari gimikan. Kalau main besaran paling kita kan gue mau main ini gitu kan. Nah, dari ini tuh kita nyari peluang lucunya di mana gitu kan. Nah, ini peluang lucunya nggak boleh lurus-lurus aja. Misalkan kayak jokes bapak-bapak itu nggak bisa. Ya, bapak-bapak RT ya. Jadi kita cari plot twistnya gitu. Dan paling susah kalau di OV itu nyari, kalau kita buat itu nyari susah tuh gimikan Ayah Ajis. Ini susah, paling susah. Gimikan Ayah Ajis. Berarti itu dipikirin juga sama dia, Dipikirin ya? juga, Mau gimikan pakai aja. apa? Properti itu juga selain besaran, gimik-gimik juga properti itu mendukung di OVJ.
Oke. Properti itu jadi sangat mendukung, misalkan mau main nikah-nikahan gitu, tapi ternyata setnya hutan gitu kan. Dan Bang Denny in frame masuk gitu. Ini ceritanya apa sih? Ini kita nikahan kok di hutan, jadi bisa dimainin. Oh, ada konflik di situ. Ada konflik di situ, Bang. Gitu sih, Bang. Oke. Kalau ada yang Tapi sebenarnya gimana, Pak? nyari ini Pak, nyari lebih banyak harus nyari peluangnya. peluang buat dilucuin. Iya, jadi misalnya ceritanya tentang adik sama kakak, tapi kayak kalau adik sama kakak konfliknya paling cuman rebutan mainan, rebutan apa gitu, rebutan jodoh. Tapi kalau misalnya jadiin aja dia suami istri, kalau suami istri nanti konfliknya lebih lebar. Gitu. Jadi kalau dari kita sebenarnya nyiptain kayak ngebayangin kalau peluang mainannya bakalan lebih banyak tuh mainan ini aja, jangan mainan itu gitu. Bener, karena ke kita juga sebagai pemain itu sangat ngebantu. Nih dari briefing aja kita udah berasa nih, ini naskah akan berat, ini naskah akan enak gitu. Udah enak sih, karena konfliknya aja udah lucu. Nah gue juga yakin idealnya sih kita selalu mendapatkan skripsi kayak gitu. Tapi kan namanya joke berkembang, terus kadang juga kita juga tidak selalu bisa konstan memberikan joke yang selalu oke. Begitupun tim naskah-naskah juga, kalau kadang di atas kertas terasa berat tapi dimainin enak. Kadang yang gambarannya nih lucu nih, dimainin juga berat juga. Itu kalau dulu bahasa gue tuh komedi itu misteri, kita nggak tahu sampai di set nanti gitu. Oke. Nah apalagi sih yang PR-nya banget kalau mau bikin skrip OVJ? Ini belum ke set jualan ya? Oh, masih ke konten aja ya. Ke konten dulu. Nanti jualan tapi semuanya kan bikin dulu sendiri, baru produser approve. Kadang juga masih kosongan misalnya. Bikin apa ya? Bikin. Langsung sama produser langsung ngobrol gitu. Ya, kadang sama temennya juga ngobrol. Sesama tim. Mau bikin ini nih gitu. Atau yang lagi viral apa nih? Ya kemarin misalnya yang lagi kursi kosong. Nggak jadi. Jadi kan udah bikin, misalnya Depta udah bikin cerita tentang nikahan lah misalnya. Ternyata ada yang viral nih kursi kosong. Dep bikin kursi kosong. Ya udah. Nikahannya batal. Kenikahannya di kursi kosong. Ya. Oke, Adel, misalnya Adel lagi ngelit, cerita enak nih ngalir, tapi keluar skrip gimana? Lo di depan. Kok jadi begini nih? Tapi lucu. Apa yang lo lakukan? Tetap ngikutin atau mau ngebalikin ke cerita lagi atau gimana? Sebelumnya tuh udah dikasih tahu sama produser kan kalau pas bikin skrip itu nggak semuanya pasti bakal sesuai scripted lah. Pastinya nanti let it flow aja. Kadang talent-talentnya punya mainan lain, kadang juga nyiapin gimmick di belakang yang kita sendiri pun juga nggak tahu gitu. Biasanya itu Pak Denny. Iya kan? Yang harusnya in frame siapa, taunya siapa gitu. Kadang jadi udah nyiapin gimmick di belakang lucu, ya udah kan nanti ada Pak produser yang ngasih tahu lewat HT. Berarti Pak Paten ini terus ya, produser tuh di atas mengarahkan terus. Iya, bareng-bareng sih sama teman-teman yang di floor juga misalnya. Ini enak nih, ngasih masukan juga. Jadi Kang, ini udah lumayan rame nih. Terus kalau dari sisi gua, ya dari segi durasi juga udah cukup lah buat satu segmen. Ya udah lanjut gitu. Mainan yang udah lu bikin kita take down dulu buat minggu depannya. Biasanya tapi nggak terjadi sih itu. Buat minggu depannya bisa enggak. Nah, enggak, kadang kan beberapa kali pernah juga kita syuting satu segmen jadi panjang, akhirnya yang tadi dijadiin 2 segmen gitu ya. Iya juga kan? Banyak. Oke, nah sekarang kebalikannya. Ini kalau terasa di set terasa berat. Masukin ini. Nah, itu apa yang biasa dilakukan oleh tim? Lukman nih. Lukman berpengalaman. Kalau Lukman apa Lukman yang akhirnya keputusan apa yang sering dibuat kalau terasa di set berat nih? Ini bukan hanya Bang Denny yang pengen tahu jawaban Lukman ya, kita juga pengen tahu. Iya. Coba gimana Lukman. Bro? Kalau Lukman berat bukan pas di set briefing udah mulai. Nah, nanti juga ada pertanyaan Bang, buat Bang Denny dari gua. Ya. Bebas dong, kita kan boleh nanya. Coba Lukman. Biasanya kalau misalkan ada yang nggak sesuai skrip ataupun biasanya kalau pelawak-pelawak itu ya mengalir aja lawakan-lawakannya Bang ya. Terus berat lah ya. Nah biasanya dari produsernya, udah bro itu take out aja. Kita langsung ngarahin ke
komedi yang lain ataupun gimmick yang lain, Bang. Apa masukin orang? Ya, Misalnya nih masukin masih orang. ada yang orang, oh yaudah masukin si A. Kadang kan gue juga kadang ngerasain di set. Aduh ini berat nih, gue udah mainin ini nggak dapet. Nah, contohnya Bang. Makanya sekarang kita punya kuncian tandu, Bang. Nah, itu dia, Bang. Tandu ada baru sebulan ini nih ya. Ya, bulan ini. Kalau di OVJ ada beberapa kuncian, Bang, sebenarnya. Apa tuh? Ada tandu, pocong, sama ular. Ular ya. Ular tapi kan nggak selalu standby. Ya kan bisa lah, Bang. Nah itu Bang, salah satu contoh yang ketika pas komedi lagi berat maininnya, ketolongnya sama Tandu tuh Bang, pas episode gua. Nah, Iya, gue juga ngerasain si akhir edit Tandu itu jadi membantu komedi juga. juga. Oh gitu tuh perlu juga apa ya gimmick-gimmick kayak gitu ya? Letupan dikit lah. Buat pencairnya juga sih. mencairkan suasana. Oke. Nah Bang, pertanyaan buat buat Bang escape Denny dari buat escape dari keberatan tadi lah. Iya. Apa lu? Oke. Nah, ini Lu mau nanya pertanyaan buat apa? Bang Denny. Nah, biasanya kalau lagi briefing nih Bang. Nih kalau nggak ger pertanyaannya. Cut ya bang, Cut. cut. Iya. Aduh. Soalnya kasihan kameramen udah berat. Nggak dapat tripod. Nggak pakai tripod ya. Apa Nah, lu mau nanya kan apa? Bang, tiap hari tuh kreatifnya beda-beda kan Bang. Iya. Nah, biasanya yang paling masuk di saat briefing buat Bang Denny siapa? Ya itu mah nanti tadinya mau di konklusi. Yang paling masuk konklusi. kalau briefing Ya. semua masuk kecuali lu. Makasih ya Bang. Itu jawabannya. Tapi kalau gue lihat ya Lukman tuh orang yang cepat belajar. Dari awal gue merasain, gue termasuk yang lebih lama ngobrol sama lo dibandingin yang lain. Enggak, itu ini pembuktian aja. Dia sebenarnya penasaran udah lama. Dia udah tahu jawabannya. Iya, pembuktian aja. Enggak, Lukman tuh Pembuktian, termasuk yang jawabannya. cepat karena kan Lukman tadinya PA, baru masuk kreatif. Gue juga semua orang pasti mengalami momen-momen hari-hari pertama kerja di bidang baru. Tapi kalau gue ngeliat lu sih, lu cepat belajar man. Dari pertama mulai briefing, terus kita ngobrol, terus ngingetin gue lagi. Lu progresnya cepat gitu. Bagus, makin bagus. Itu obat aja, obat. Oke, Aji, lu mau denger Ji? Kalau karakter pemain, nah karakter pemain sama gimmick yang akan dibuat itu gimana lo nyiasatinnya? Kalau kita sih sebenarnya suka Wah, Kali bang. Sali. Dimatiin Bang udah. Ini Sali yang gede. Oke, gimana nih sama tim sama Aji? Oke. Ji. Karena Opera Van Java itu kan maksudnya lu bisa mainin apa aja kan gitu. Oke. Maksudnya konten kita beragam, ada prank, impersonate, games, sugesti dan segala macam gitu. Kadang mood pemain pun kan juga Dede sini. Ayo main. Ibra Ji. Oh iya. Enggak Cam, anak bapak sama aja. Oke. Terus Ji gimana? Oke. OPJ beragam bisa Ya kan masukin kontennya apa beragam. aja, ya. Kita pasti selalu ngasih sesuatu konten tuh yang nggak monoton gitu. Oke. Nah cuman kan kadang balik lagi mood pemain pun kadang setiap hari kan berubah-ubah. Bener. Ada yang lagi mood syuting, ada yang lagi bete mungkin atau yang cewek-cewek PMS itu kan ngaruh banget ya. Ya atau yang lagi Ada yang ngantuk. ngambek-ngambekan. Ya jadi ada yang ngambek-ngambekan. Siapa tuh? Nah, Ada yang debat masalah COVID. Apakah ini berani tidak dipotong? Tayangin dulu. kadang di satu Ada yang sisi ngompres pala mulu. Nah kadang di satu sisi hal-hal gitu kan nggak bisa ditebak ya bang. Ya. Kadang misalkan talent yang ini emang ini chemistry-nya jadi banget. Tiba-tiba ada konfliknya tadi misalkan tiba-tiba bisa beda kan. Ya. Jadi itulah kadang PR kreatif Opera Van Java dengan talent yang banyak, konten yang beragam ya. Lu harus siap dengan apapun yang terjadi aja sih sebenarnya. Jadi Oke. harus mikir cepat. Abis ini kalau gagal lu harus kemana, harus mainin apa gitu. Oke, Ruth, untuk nentuin lu udah punya nih sketsanya siapa yang duluan berikut masuk, ya, lu gimana? Lu, Gimana bang? Sorry bang. nih misal lu skrip lu udah bahasa jadi, Batak dong. untuk nentuin, nih cocoknya si A sama si B dulu nih, oh baru masuk si C, si D, nah itu lu punya formula nggak sih tim? Kalau berdasarkan pengalaman gue sih itu bisa didapat dengan
ya waktu aja sih Bang, maksudnya pertama kali gue masuk OVJ itu kayaknya menurut gue ya itu kayak semua yang gue lakuin tuh salah gitu. Pokoknya pertama kali lu masuk OVJ lu pasti akan pengen resign. Nih contohnya nih dia satu. Seberat itu bebannya. Jadi kalau di Trans 7 tuh kayak orang mau masuk OVJ, lu pindah OVJ. Mulut lu jaga-jaga lu. Pasti orang tuh kayak jangan kali ya gitu. Jadi dulu gue juga kayak masuk OVJ, ada yang mungkin yang merasa kayak udah biasa aja kali ya. Cuman pas kita masuk tuh kalau pertama kali bikin ya, kita nggak kenal talentnya, belum tahu dan belum lihat sering nonton tuh kayak gue mau bikin si ini di depan sama ini, terus nanti orang yang lain bakal kasih masukan kayak nggak bisa, itu nggak bisa. Tapi seiring jalannya waktu sekarang gue tahu bahwa di depan, ini Bang Denny, ini mau rumah tangga, oke Denny sama apa deh di depan on set dulu, nanti Om Parto sama Terina. Jadi dengan banyaknya kita ngelit, terus kita udah sering banget sama talentnya, baru kita tahu karakteristik dan tahu chemistry-nya sih Bang. Oh, itu berarti lo harus kenali karakternya. Iya, semakin lama kita, maksudnya dengan makin lama syuting kan pasti makin belajar gitu. Cuman kalau untuk pertama kali pasti berat gitu. Apalagi main ke rumah artis tuh makin ngedeketin chemistry banget. Karena kita makin tahu banyak informasi dan makin dekat gitu Bang. Gitu. Biasanya kita kan apalagi kalau di jamu-jamu gitu kan makin. Jadi kita tuh kayak merasa oke onset Denny Cagur Denny. Minggu depan onset Denny Cagur terus. Kalau gitu malah gue mendingan gak usah. Bang, lu kalau dikurangin segmennya harus takut justru Bang, harus khawatir. Nah ngomongin ini sekalian gue mau nanya, kenapa gue kagak ada breaknya? Karena Anda Denny Cagur. Because you Denny Cagur. Gue juga pengen istirahat ngaso. Ini produsernya nih. Patian, ini pertanyaan gue bener, lu ngapa sih? Tapi emang kita Gue kagak ada ngasonya. punya jargon kan? On set Denny Parto. Itu rumus kita paling standar. Kalau mau bikin cerita di depan harus Denny Parto udah pasti ger di depan. Gitu. Onset Denny Parto 4 menit udah. Jadi kadang buntu kan bikin apa ya besok ya? Onset Denny Parto. Ya udah. Saingan pedagang. Betapa enaknya jadi Ajis Gagap. Udah masuk terakhir, dikasih properti yang udah lucu, belum ngomong udah diketawain, enak banget kan dia. Kurang ajar emang begitu. Nah Bob, challenge lu apa sih Bob? Yang kemarin gue udah bikin ini, gue pengen bikin skrip yang agak beda nih. Nah itu biasanya referensi lu atau lu ngecoba bikin skrip, ide-idenya ngambilnya dari mana? Kalau Bobby ini kalau Bobby skripnya biar beda pakai bahasa Cina. Pakai bahasa Cina. Karena kalau gue lihat dia lumayan nakal juga skripnya. Gue akuin. Nakal emang. Enggak sih Bang, jadi kalau referensi sih banyak sebenarnya kan. Pastinya media sosial tuh kayak TikTok, Instagram yang kayak tadi hal-hal viral yang kayak gitu, termasuk film juga. Karena kan film tuh ibaratnya tuh penonton udah dekat gitu, misal udah tahu tentang film ini, apalagi filmnya booming, biasanya biasa kita parodiin gitu di OVJ kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu, dan kebetulan nanti ada parodi film lagi yang terbaru nanti di typing. Colongan presentasi nih. Yang katanya mau minggu kemarin cuman gak jadi, akhirnya jadinya minggu ini. Masuk. Film ini ya, filmnya Vino G. Bastian sketsa kawinan nanti Bang. Oh ada kawinan? Ada kawinan nanti. Iya. Karena beberapa kali kita bikin cerita kawinan works terus ya. Iya. Nih Acong juga kadang menghadirkan set-set yang unik. Rumah panggung. Itu kenapa Cong? Lu emang pengen bikin agak beda atau gimana? Sebenarnya biar teman-teman talent juga punya potensi dan mainan baru sih Kang. Iya benar. Jadi balik lagi ke yang root tadi, sebenarnya kenapa banyak banget orang gue nggak lucu, gue susah bikin skrip lucu gitu, karena harus digarisbawahi kreatif yang bikin naskah komedi itu nggak harus lucu gitu. Yang harus lucu mah teman-teman talentnya. Iya. Perawaknya harus lucu. Jadi gimana pun harus bikin set yang baru biar teman-teman talent yang kerja. Kita buat requestin aja Bang. Iya. Nah biasanya perdebatan kalian ya antara kreatif sama produser itu apa? Tentang treatment cerita atau konflik komedinya? Nah kalau itu lebih ke Lukman. Dia sering debat sama produser. Dia sering debat. Dia yakin itu lucu. Produser yakin itu nggak lucu. Itu aja, itu yang pas. Kalau itu Lukman sama Patian Sering debat. Pak Patian, apa sih yang sering di debat kreatif dalam proses buat naskah? Sebenarnya beda produser, beda gaya mungkin ya Bang. Oke, Jadi misalnya siap. sama Pak Yanto mainannya apa, sama
Pak Tansa gimana, sama gue gimana. Tapi kalau kayaknya gue sama Pak Tansa udah sepakat untuk sebenarnya kreatif itu kan tidak berbentuk ya. Jadi mau teman-teman ngajuin cerita apa aja, kita pasti lihat peluangnya lagi kayak tadi. Ini berpeluang buat banyak nggak lucunya gitu. Jadi kalau misalnya dari teman kreatif gitu kan ngasih ke kita mainan ini, tapi kayaknya susah buat dikembangin. Cuman ada aja kreatif yang kekeh untuk untuk gue mau ini aja terus gitu. Nah Ras, Sampai itu cita-cita. ya jadi itu mungkin agak susahnya di situ untuk meyakinkan kalau mainan lu tuh nggak jauh, nggak susah berkembangnya gitu. Iya. Ini mah contoh, Bob. Tangan gue bingung mau kemana. Gitu. Paling perdebatannya itu. Terus sama misalnya teman-teman kreatif udah punya cerita, udah 5 segmen gitu, udah komplit. Nah, padahal nanti ada atau tiba-tiba ada yang viral atau yang ada titipan bintang tamu gitu kan. Oh ini dari luar kota nih, kan biasanya kalau acara TV gitu kan. Oh iya. Sebelumnya sebelumnya di Oke Bos. Ntar mau lanjut. OPJ mau pakai nggak nih? Padahal kita udah bikin, ini udah pas nih 5 segmen. Tapi karena kedatangan bintang tamu ini mau nggak mau rubah. Oh itu dialami juga oleh tim. Iya, jadi gimana kita pendekatan sama teman-teman kreatifnya untuk bintang tamu besok. gimana kalau mainannya ini gitu. Oke, kan. nah berarti kalian di atas kertas itu udah langsung ngebayangin dong nanti akan dibawainnya gimana nih yang Bang Ajis. Oh nanti Mas Parto akan ngebayanginnya pasti akan gini nih, kalau Mas Parto akan ngelebar gini nih. Oh kayaknya susah deh, gitu berarti ya? Iya. Karena kita simulasi Bang. Oh disimulasiin gimana Maksudnya maksudnya? kita udah tahu, Denny pasti jokesnya kesini. Kita simulasiin. Ini jadi Denny, ini jadi Parto, terus dialog. Kita mencoba memainkan peran kalian. Wih, Lucu nih gitu. Baru kita tulis. Oke. Oh berarti kalian juga udah mapping joknya ke arah mana nih berkembangnya? Makanya di skrip kadang kita tulis kan mainannya apa peluangnya. Mau dipakai boleh, enggak juga. Nah, isian. Kadang ada talent juga yang minta jok ya. Nah, kalau saya sudah selalu siap dong. Tapi Bang, sorry, sebelum ke situ sebenarnya ini tuh proses ini tuh kan kita bikin OVJ itu dari 2016 kayaknya. Oke. 2016 17 lah, lupa. Pokoknya dari 2016 tuh kan kita nyari format dulu tuh, Bang. Kita brainstorming, kita bikin tadi misalnya simulasi, nyari apa yang viral, tapi emang dengan komposisi talent juga nggak masuk. Akhirnya kita juga learning by doing lah, sampai akhirnya sekarang menurut kita hampir menuju ideal. Kenapa dibilang hampir? Supaya kita bisa tetap terus inovasi ke depannya lah. Tapi untuk yang sekarang tuh ya ini adalah proses dari beberapa tahun ke belakang akhirnya jadi kayak sekarang gitu. Kalau dulu mah dari share juga memang jatuh bangun lah, sampai akhirnya kayak sekarang kita udah di dunia TV ada lah ya gitu kan. Iya. Di postingan-postingan rating selalu ada lah ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, nah karakter pemain punya gaya yang beda, punya pribadi yang beda-beda. Pendekatannya kalian gimana sih? Beda nggak sih? Ngerasain nggak sih? Oh kalau mau Mas Parto harus begini, kalau Bang Ajis begini. Di cerita atau di luar cerita? Ya, ngerasain ya. Berarti pendekatannya juga beda-beda kan? Pendekatan beda-beda. Mungkin ini kali ya. Si A punya kebiasaannya gini, berarti nyeritain nama dia harus gini gitu. Kalau Bang Denny kayaknya nggak sulit ya nge-briefing Bang Denny moodnya, karena rata-rata enak lah kita. Karena tapi kalau ke talent lain kayak Mas Parto kan orangnya cenderung dia kayaknya tanpa di briefing sebenarnya udah baca skrip, Udah tahu cerita dia. udah Ya. tahu ceritanya, bahkan sebelum briefing kayaknya udah baca, jadi udah paham. Jadi nggak repot. Tapi ada yang perlu ditemenin, biasanya Aji tuh yang dia kunciannya Terina. Dia akrab tuh. Jadi kalau sulit, Ji sama Terina gitu. Kalau Ayah Ajis tuh Sekarang Acong. Acong. Oh, Acong sohibnya Bang Ajis nih. Sering ngobrol gimmick nih. Ya, tadi juga nitip Bang Ajis. Nitip skrip gitu.
Dari mana? Skrip Ini gimikannya aja gagap nih. Oh berarti kalian juga punya utusan-utusan ini menghadapi si A, ngobrolnya nih, karena ini akan lebih masuk. Oh, ini gue baru tahu nih. Oke. Nah, kalau gue termasuk orang yang harus di briefing lagi ya setelah briefing besaran ya. Jadi ada satu kreatif langsung masuk ke ruangan gue briefing ulang. Itu karena ini Bang, jadi emang Bang Denny Jagur jadi kuncian. Kalau Bang Denny-nya nggak tahu mainannya seperti apa, rusak lah itu satu segmen. Kan sempet lah beberapa kali lah ya. Ini apa ini? Kontrolnya langsung teriak. Kontrolnya langsung teriak. Lukman! Siapapun yang ngelit Lukman. Iya, karena kan gue harus tahu segmen itu awalnya apa, konfliknya apa. Mas Parto datang ngapain, Rina datang ngapain, Ajis datang ngapain, itu gue harus ngerti. Karena kan di saat masuk cerita itu yang harus gue bangun ke pemain yang masuk. Makanya gue kadang bawel, gue selalu minta di briefing ulang. Makanya kadang waktu briefing itu nyantai dengerin. Karena gue ntar di briefing lagi. Ini sekarang nyimak juga ntar gue nyimak lagi. 2 kali kerja nih. Makanya sering kalau nggak ketangkap kamera, Bang Denny kan sering. Iya benar. Itu sebenarnya ada itu adegan-adegan itu tapi nggak ambil karena Bang Denny melipir. Ngapain nih? Itu kalau kreatifnya nggak sempet nulis. Iya. Dan itu kalau dead air tuh Bang. Biasanya kalau sang pemegang kunci lupa ini mau dibawa kemana, Bang Denny pasti melipir. Ini mau kemana ini? Mainan apa ini? Pasti melipir dulu. Atau sugestinya apa? Kalau Mas Ferdian nggak melipir, langsung di tengah-tengah. Iya. Kalau gue ngelihat monitor. Sini dulu ini mau ngapain gue? Karena kadang gue juga kadang nggak sugestinya Ferdian. Karena kan gue harus tahu sugestinya apa, mainnya ke arah mana gitu. Yang kedengeran cuma dalam hitungan ketiga ya bang. Sama nggak tahu kenapa. Nah itu kan dari gue pengen tahu tentang kalian. Sebenarnya kalau kalian ada unek-unek ngasih ke kita nih pemain-pemain atau ke gue apa? Aduh. Ke gue aja deh. Ini takut langsung disuruh pulang salah. atau ke tim, ke talent gitu. Ada nggak masukan dari kalian? Sebenarnya sih kalau buat Kang Denny, Kang Denny itu salah satu talent yang jarang marah lah. Nggak pernah marah gitu Pak Denny itu. Kalau misalkan dikasih apapun juga pasti dimainin, walaupun nggak lucu dia nggak mainin. Jadi dia tahu apa yang harus dibawakan dan Ini bukan peres ya. nggak peres. Ya. Cuman Pak Denny sering marah kalau prompter jualan telat. Nah, itu itu. paling kesel Pak Denny. Teriak lagi. Lukman! Itu beneran. Jadi Pak Denny itu nggak pernah marah kecuali itu doang. Pak Denny itu nggak pernah marah kecuali jualan doang karena itu akan menyangkut nama baik Pak Denny juga kan. Bener, kenapa? Gue yang pertama kita yang ada di depan kalau udah ngomongin produk, ini prompter produk nih built-in. Perusahaan itu bayar mahal udah pasti ke TV. Nah mereka mau semua produknya tersampaikan. Nah kalau ada yang telat itu, gue nggak mau kelihatan ke orang bego. Jadi, ini lama banget. Adel pernah gue marahin. Adel pernah gue, lu ngapain sih bengong Del? Tugas lu tinggal baca sambil dengerin. Udah ke bawah. Ini lama banget nggak turun-turun nih. Waktu siapa yang ngomong nih tadi gitu. Nah karena waktu itu pernah ada di salah satu TV lah, pokoknya gue masih sebutin. Gara-gara Inisial deh, Bang. mereka Sial banget. dia salah halaman. Waktu itu masih yang pakai kertas, nurun gitu. Ini kok lompat. Klien taunya gue waktu itu acara live, mereka bayar, udah. Mungkin tim itu bilangnya ngelemparnya kayaknya ke gue sama karena biasanya banyak produk mintanya gue ini kok itu cuma satu kali udah stop. Gue bukan masalah itu tapi gue nggak mau gue dipandang nggak bisa gitu padahal kan itu menurut gue mudah gitu. Dan gue selalu bisa memuaskan klien, maksudnya bisa menyampaikan informasi produk, tapi gara-gara kesalahan orang itu gue yang kena imbasnya. Itu yang menurut gue nggak fair jadinya gitu. Aceng tau banget gue kesel kalau prompter lama turun. Itu sering terjadi waktu sahur kemarin. Itu sih. Karena bukan apa-apa Kang. Jadi gue tuh sering banget main ke tempatnya Kang Denny.
terus pasti dia akan marah-marah di situ. Bisa nggak? Jadi Pak Denny tuh bete-nya Pak Denny dari set sampai ke ruang make up tuh masih bete, terus aja bete. Karena prompter itu. Iya, Sering. benar. Jadi pas datang tuh, Cong, Lukman. Gua Kadang lu kasih kan. Depta juga pernah, gue pernah marah sama lo. Gue inget ya, Depta, Adel, siapa lagi ya? Tatan pernah. Lu pernah ya? Tatan. Lu pernah. Pengalaman mungkin gue bisa jawab dikit. Nah, Nggak coba apa-apa. lo ceritain tuh. Jadi gue dulu awal-awal tuh pernah Sebutin nama dulu. nama saya Tatan kan udah. Akhirnya Tatan mau aja nyebutin. Jadi pernah gue juga pengalaman bener Bang Denny, kata Acong dan teman-teman, Bang Denny tuh marah kalau misalnya prompter. Bener Bang. Prompter. Harusnya lu mancingnya salah. Tuh, lu. Helikopter, dia ngomongnya bener. Karena biasanya dia dipancing gitu, dia akan jawabnya Amada Manopo gitu. Masih ada. Terus gimana Jadi gitu? Bang sebenarnya memang ada sebagian memang dari salah kita yang kita tuh kadang tuh bengong ngeliatin Bang Denny ngomong udah sampai mana kadang tek itu telat satu. Iya. Memang terkadang ada teknis juga Bang. Jadi memang ketika kita lagi baca Bang Denny emang kita tahan untuk si kameramen dari control room kan kita untuk ngambil gambar dulu. Jadi memang nggak kalau kita next si talent lain akan baca tuh. Jadi gambarnya belum keambil tapi udah baca yang selanjutnya. Itu yang kedua. Wah, ini bagus juga nih, gue Bener, jadi Pak. tahu. Jadi sebenarnya memang kita tahan itu untuk stop supaya teman-teman di control room sama kameramen segala macam bisa ngambil gambar ekspresi segala macam dulu baru ucapan kayak gitu. Kalau konteksnya emang misalnya nunggu facial Nunggu facial. atau lagi ada yang makan. Kan ada yang minum kayak gitu. Nah, kalau gue marah, gue tahu memang lu telat. Iya benar. Tapi Iya. tapi sebenarnya Bang Denny itu pun kalau marah gitu Nggak, bukan. nggak lama gitu, nggak yang langsung next segmennya Nggak, masih bener, marah bener. enggak sih. Oh, enggak. Gua belain lu Bang. Enggak, gue sih cuma ngasih tau. Jangan gitu. Maksudnya fokus. Gue juga lagi kerja, lu juga kerja. Yuk kita kerja sama-sama yang Ya. baik gitu maksud gue. Cuma satu lagi Bang, sama kenapa misalkan nih ketika misalnya lu baca nih misalnya Billy baca, next setnya lu nih sebenarnya Yeah. baca. Ayo next itu. Nah, kadang itu dapat brief gitu. Cut kita retake tuh. Jadi ini antara gue mau ngelanjutin, antara kita mau cut. Jadi masih nunggu kabar. Cut dulu ya kita retake dari itu. Jadi masalah kadang ada Bang Denny kan nganggapnya kelihatannya Kitanya kitanya elunya aja yang telat. telat. Padahal ada hal lain yang lain. menyebabkan lu jadi telat. Nggak lanjut gitu. Oke. Siap. Nah, gue yang bikin gue marah tuh kayak gitu. Prompter telat turun. Nah, kalau yang bikin Mas Parto marah biasanya apa? Mas Parto tuh jarang marah ya. Om Parto tuh marah kalau ada sesuatu perubahan terus kita nggak ngasih tahu. Iya, sama Mas Parto Misalnya tuh apa? apa Rut? Nggak yang kecil-kecil maksudnya, tapi jarang sih Om Parto tuh nggak Jarang. nggak Biasanya marah Mas Parto kesel gitu. karena apa sih? Pengalaman Biasanya lu? karena skrip ya. Jadi kalau skrip Oh iya, skripnya logikanya nggak kuat. Iya, Nggak logikanya mungkin. nggak- Iya, ya, iya. dia kadang Kritis ya? Dia kritis sama cerita. Kok ini nggak masuk akal kalau dia gini gitu. Mas Nah, Parto. karena kan tadi dia udah ketemu sama ini, kok dia nggak tahu pas dia datang. Biasanya gitu tuh Mas Parto. Oke, Mas Tapi Parto tuh sebelum syuting ya, tapi kalau udah syuting jalan jarang sih. Oke. Soalnya Om Parto tuh biasanya sebelum mulai pun dia udah baca skripnya kan, jadi dia pas belum mulai dia pasti udah nanya. Nah, Bang Ajis biasanya yang bikin Bang Ajis marah apa? Properti nggak ready, Properti properti nggak pakai siap, nggak siap. properti nggak Bisa- sesuai dengan keinginan. Oke, misalnya dia harus pakai payung yang nggak ada besinya atau Ini tuh temannya Om Ayajis nih biasanya. Wah. Tapi properti ya. Oke, Biasanya Bang kalau Ajis tuh ya justru minta negor tim properti dadakan kalau apa? Bang. Oke. Minta properti dadakan yang nggak ada tapi yang dia mau tiba-tiba nggak ada. Oh, misalnya gue minta tas kresek dong, Nah. warna merah misalnya. Kayak kemarin contoh ya. Apa? Gue minta kelapa dong, kelapa asli. Ajis gagap, ini udah mau syuting Anda minta kelapa. Apakah bisa ditanam dulu? minta kelapa bulat tapi isinya jeruk. Iya. Jeruk. Oh itu. Bukan Ajis yang harusnya marah ini tim. Harusnya. Oh berarti Bang Ajis tuh kadang suka pada saat dia nyiapin materi atau baca skrip dia kepikiran. Oh, dia minta ini dadakan mungkin. Pasti dia kepikirannya pas di backstage, Bang. Iya. Di backstage udah mau masuk. waktu itu sampai kita hold dulu syutingnya setengah jam lah. Setengah jam ya. Karena Jadi nyari nyiapin kelapa. properti. Nyari kelapa. Dan itu blockingan jualan. Yang inget nggak Bang yang di sini yang bawa kursi roda? Akhirnya kursi jeruk. roda. Akhirnya jeruk. Pakai struk, Bang. Pakai kakek struk. Iya, tapi itu lucu banget itu. Untung lucu ya Bang. Kan di setengah jam. Bayar lah lo ya nunda syuting setengah jam ya.
Tapi Iya. Bang Ajis tuh sering memang orangnya rajin membuat propertinya sendiri. Jadi bukan dari teman kita doang, dia pun rajin bikin. Sampai ngejahit sendiri. Dia jahit sendiri. Dan bahkan dia bawa sendiri loh. Bawa sendiri kan. Gue bahkan pernah bawain ke Bang Ajis, gue pernah mengasih kacamata yang gede tuh nih bang, di rumah gue nggak kepake nih, gue yakin kalau sama lo kepake nih bang. Begitu pernah dipakai sama dia. Oh Bang Ajis itu suka bawa apa sendiri gitu, properti sendiri? Sering bikin. Kadang-kadang kalau properti yang kita udah siapin diulik lagi sama dia. Iya. Keren. Nah kalau sepatu kayak bolong, sepatu tingkat itu Bang Ajis yang nyiapin apa tim Dari sih? kita. Kalau itu dari kita. Selalu setiap episode kita pasti bikin properti yang beda, sepatu ya, rata-rata Oke, sepatu. sepatu. Sepatu ada handphone gitu, sepatu Ada colokan. Ya, kadang juga misalnya hari ini kita udah bikin sepatu yang itu. Ntar udah syutingnya Bang Ajis suka bilang, ntar bikin lagi nih sepatunya yang gitu, gini, yang gitu. Oh ada saran dari dia. Dia juga ngasih. Iya, Oke, itu Bang Ajis. Berarti kadang dia suka marah kalau minta properti dadakan nggak ada. Yang bikin marah Po Alpa biasanya apa? Po Alpa suka kesel kalau apa? Udah kali yang ngomel. kita yang ngomong. Anwar sama Paul gitu. Nah kalau Apa ya pas di biasanya apa? Dia bete apa kalau di Kalau di sugesti prank, apa? iya. Kalau di prank dia marahnya ke bawah ke backstage. Iya. Kadang sampai nangis-nangis gitu kan. Jadi dia sampai gitu-gitu susah. Kalau sugesti, ya kok dia marah sih enggak sih kayaknya, marah sih enggak. Oh dia lebih ke kalau di pranknya parah gitu. Oh. Dia maksud kok lu mah nggak ngomong-ngomong sih sama gua gitu misalnya. Gitu. Oke. Po Alpa sama Anwar sih gitu sih. Kalau marah sih enggak. Enggak. Kalau Kalau marah tuh Bu Alpa disugesti ketika ngelihat siapa yang jadi petong anaknya. Oh Irfan Hakim. Oh, iya. Bener Bang. waktu Irfan Hakim itu marah Po gede Alpa tuh, disugesti kalau ngelihat Irfan Hakim kayak ngelihat anaknya. Iya. Sedangkan waktu itu Irfan Hakim megang ular. Bener, Ular, betul. Bang. Oh dia marah. Waktu di backstage ya marah. Marah besar. Oh pas sudah selesai. Iya. Kok marah kan dia tahu kalau ini kan tim menjelaskan kalau itu hanya Tapi kayaknya sugesti. emosinya masih ke bawah. Oh emosinya masih ke bawah. Iya, Ya, dan itu untuk- bukan Po Alpa doang yang marah, Bang. KPI juga. Oh iya benar. Dapat surat cinta. Dapat. Cinta dapat Bang. Kita ketawa-tawa di situ tapi besoknya Kita nangis-nangis. Oke guys, nah ini menandakan kalau itu bukan rekayasa, bukan settingan. Po Alpa tuh ke bawahnya sampai ke backstage setelah dinormalin pun dinetralin masih emosinya masih ngikut. Iya, masih. Oh. Pernah juga waktu itu pas sahur atau apa gitu. Iya. Jadi kan kita nggak tahu kalau misalnya Po Alpa tuh ada masalah keluarganya lah ya. Oke. Terus kita sugesti kalau pokoknya suaminya ada cewek lain apa gimana gitu, dia nangis sampai dinormalin, sampai di backstage nangis terus, padahal dia harusnya baca PK di segmen berikutnya. Oh iya. Masih sembab. Masih bengkak gara-gara disugesti suaminya dekat sama cewek lain padahal sebatas konflik sugesti di set doang kan. Iya. Oh itu kebawa ke emosional dia. Sama yang di built-in juga, Pak. Iya, sama yang paling Yang Mau mana? di built-in, yang dia yang dia sugesti sekaligus. ini sugesti marah. Padahal di built-in harus senyum-senyum. Ayo kita sugesti lagi. Situ kita sampai break dulu kan. Sampai break Kita dulu break untuk dulu sampai dia nenangin tenang dulu, moodnya dia. baru bisa baca product knowledge. Ekspresinya kesel, Bang. Oke. Jadi klien tuh nggak mau Nggak mau dia kalau masih jutek. jutek gitu Harus makanya senyum. di normal. Jadi ingat kalian Akhirnya- yang bilang tuh bohong tuh. Anda harus ke studio OVJ. Capek jadi Po Alpa. Oke, nah gini nih, masing-masing kan pasti pernah bikin ide sugesti buat Po Alpa. Dari lu semua, lu paling puas waktu lu bikin ide apa? Masing-masing kan pasti ada yang puas banget, gue dapet banget waktu itu. Lu apa waktu bikin tema apa di sugesti apa Mas Ferdian? Acong dulu Bang, boleh kasih mikir dulu. Cong. Lu ada nggak, Cong? Yang lu seneng banget. Pas Po Alpa itu ngelihat orang nyanyi kesurupan. Terus dia yang bisa nyembuhin kesurupannya itu. Nah lucunya adalah pas dia nyanyi, dia nyembuhin dirinya sendiri kesurupan. Itu tuh lucu banget pokoknya. Atau Itu silat. waktu lu yang ngelit. Iya. Oke, nah kalau lu apa Depta, Lukman? Ada nggak yang lu ngerasa puas banget waktu keidean itu dijalanin dan works gitu di set? Kalau gue bukan sugesti ya Bang. Kalau gue yang Ntar Lukmannya masih Bang Lukman. Ntar Lukmannya masih mau ini dulu main. Disuruh pulang. Lukman disuruh pulang. dipanggil. Oke, Lukman lu apa? Kalau gue tuh bukan sugesti Bang, bikin gue puas. Apa? Prank. Oh, waktu Prank ngeprank. yang Ambarita Bang. Trending satu, Bang. Oh, Skrip trending pertama. satu. Skrip pertama. Skrip pertama Lukman di OVJ langsung trending 1. Oh, waktu itu ngeprank Dede.
Bukan bang, yang Ambar itu beda yang narkoba kan? Oh, Pualpa. Pualpa yang ada Oh, ini Pualpa, MP iya. yang Barita bang. Iya. Ya, itu Waktu itu Dede pernah narkoba juga kan? Pernah. Oke. Tapi beda ya, beda episode ya? Beda Itu episode. skripnya kreatif Ata. Oh lu Gilang. Oh itu Gilang ya. Oh kalau lo waktu itu Pualpa di prank narkoba. Ya, di tasnya ada sabu-sabu, didatangi sama MP. Oke. Nah lu apa? Skrip lu yang paling puas atau sugesti yang pernah lu bikin lu works banget di set? Ini mungkin ya banyak sih, cuman yang gue inget Yang berkesan Pualpa buat lu? gambar. Jadi dia takut ngelihat gambar. Jadi kita gambar, Bang Denny ngegambar padahal itu cuma titik doang. Dia kayak Serem ngeliat banget serat. dia. Iya kita lucu. Oke, lu Cong apa Cong? Gue sih nggak pernah ngerasa puas sih kan. Oh, Nunggu disambar petir. Apa Cong yang lu puas banget waktu bikin set itu gitu? Waktu bikin skrip itu. Gue tuh paling seneng kalau sugesti tuh sugesti Adel. Jadi yang kayak gini, Del kalau misalkan mendengar kata hore lu akan joget 1 2 3. Jadi kayak gitu Kang, gue tuh paling seneng kalau misalnya ada hore. Netral. Gila. Kalian tergantikan dengan Acong. Tes lagi dong. Pemain. Oke, kalau Bobby apa Bob? Skrip yang lo seneng banget, puas. Waktu betul berkesan deh buat lo gitu. Dia main. Jadi Itu dia bang. Itu salah satu yang gue suka juga. Karena di situ momen gue maki-maki lo. Karena masih baru sih bang, belum ada kayaknya. Kan baru 2 bulan di sini kan. Iya. Kalau Ruth apa Ruth? Kalau gue waktu itu sebenarnya itu gue yang ngelit, tapi idenya itu sugesti itu udah pernah, terus kita ulang. Itu idenya kemarin dari Mbak Ate. Waktu Pualpa sama Anwar itu ngelihat wortel tuh kayak pisau. Itu episode itu menurut gue lucu banget karena itu kan semua orang nusuk-nusuk dimakanin gitu. Terus mereka baper ya. Gue inget sampai Ternos tuh digendong sama Anwar. Terus gue anjir dia bisa ngangkat, dia kuat gitu. Ngangkat Ternos saking dia baper, Ternos tuh makan pisau-pisau gitu sampai berdarah-darah gitu di pikiran dia. Itu yang menurut gue paling lucu. Oke, Aji apa? Ada Ini nggak? mohon maaf ya. Kalau skrip yang seru sih pasti banyak ya bang. Cuman kalau yang sugesti yang berkesan buat gue adalah pas sketsa Malin Kundang. Jadi itu talent semua disugesti jadi batu. Home band jadi batu, penonton jadi batu, kru jadi batu. Jadi kita udah pada diem, bingung ini netralin siapa yang mau netralin gitu kan. Akhirnya Pak Tansah masuk lah di situ. Oh, turun dari atas. Turun dari control room. Karena gue udah bingung, gue udah diem jadi batu, talent semua juga udah pada matung gitu kan. Nggak jelas ini mau dikemanain gitu kan. Pak Tansah datang, akhirnya dia yang iniin. Oke. Nah, sekarang yang tadi belum tuh yang marah. Terina biasanya marah karena apa? Haji dulu. Pawangnya Terina. Karena Teteh tuh kan mungkin dia emang entertainer banget ya. Jadi dia kan perfeksionis bang. Kadang perihal utama adalah wardrobe. Kostum, itu ya, banget. oke. Karena kalau dia mau impersonate seseorang pasti secara kostum pun harus mirip banget gitu. Nah kadang kita yang udah pernah dipakai sama Iya. orangnya. Tapi benar, iya bener. iya. Karena total banget kan. Sama kadang masalah misalkan dia mau mainin sebuah lagu tuh, terus kita nggak ngobrol dulu sama dia. Akhirnya di hari H dia, ya gue nggak bisa. Lah kan kita bingung gimana yang perform siapa gitu kan. Nah itu tuh kadang Teteh harus diajak ngobrol di belakang dulu. Kadang ya ngobrol bahasannya dia lah gitu. Barulah di situ dia tenang. Oke. Nyanyi kan abis itu? nyanyi. Oh iya. Nyanyi closing. Kemarin udah nyanyi. Oke, itu dia tadi kita ngobrol-ngobrol luar biasa. OVJ perjalanan panjang setelah waktu itu era yang pertama sempat break berapa lama Pak Tian? 2 tahun vakum, mulai lagi. Sekarang kita yang reborn ini udah berapa lama? Berapa tahun sih? 4 tahun. 4 tahun nggak 4 berasa tahun. ya? Terasa berat juga waktu itu perjuangan di awal ya Pak Tian ya. Banget. Bahkan inget banget sempet udah mau ditutup. Iya, benar. Waktu itu kita dikasih kesempatan cuman berapa minggu lagi. Betul. Akhirnya mulai merangkak naik gitu Pak Tian ya, ngerasain Betul, banget ya. betul Pak. Jadi emang gak gampang dan ini kan perlu perjuangan juga dari depan layar maupun balik layar lah. Benar, setuju. Untuk ngelobi temen corporate untuk tahan dulu OV-nya jangan dulu di drop gitu. Ada juga kita udah sampai di titik ya udah lepasin aja gitu. Bener. Si OVJ-nya. Tapi misalnya dikasih tenggat waktu sampai 2 minggu ke depan gitu. Bener.
Tapi alhamdulillahnya selama 2 minggu ke depan itu makin hari makin membaik. Jadinya tambahin deh 4 minggu. Makin baik lagi. Emang harus diancam kayaknya, Bang. Gue inget banget. Tapi alhamdulillah sampai gue sekarang. inget banget nyampe udah ke kuping gue tuh dari produser yang kan dari di atasnya produser juga ngasih tahu kita ada kesempatan tinggal 2 minggu lagi nih bang. Wis, oke ya kita juang sama-sama. Oh membaik nih, diperpanjang lagi. Yang tadi Pak Tian bilang bulan depan kalau datanya masih belum kita kayaknya akan selesai. Oh ya udah. Sampai akhirnya kita nemuin keluar kita ganti format. Sempat wayang-wayangan juga dulu. Yang akhirnya selera masyarakat kan bergerak gitu. Terus sempat keluar masuk pemain. Ini yang salah satu perjuangan di OVJ. Di formasi awalnya gue, Bang Ajis, Mas Parto, ada Gilang, ada Wendy. Kalau awalnya banget mah ini Bang, Uus, Wendy Cagur, Aya Renita. Iya, Aya, Rangga Moela. Oh iya Diki stand up tuh siapa ya? Diki stand up mana? Ya, stand up? Diki itu. Tara Budiman ya? Oh enggak. Belum. Sama itu Parto. stand up pas yang sahur ya. Ipul ngalamin nggak Bang? Ipul ya. Stand up yang di Polytron tuh. Tapi Mas Parto sama Bang Ajis mah tetap dari awalnya dibangun. Cerita Bang Ajis masuk OVJ yang kedua nih lucu juga tuh Bang. Apa gimana? Dulu tuh Bang Ajis punya program LOL. Nah di LOL di satu studio gitu kan, Bang Ajis lagi syuting di situ tapi sama Narji juga sama siapa gitulah. Tapi hari itu diliburkan syutingnya karena studionya mau dipakai pilot OVJ. Nah Bang Ajis nggak dikasih tahu, tapi Aya Renita, Diki, Wendy itu dipanggil semua. Jadi kita lagi mau prepare syuting, Bang Ajis datang. Ada Bang Ajis gitu kan. Lah nggak di kru kok dia datang? Dia taunya datang buat syuting LOL. Ternyata lagi bikin dummy OVJ. Terus dia datang, ya pasti dia tahu lah. Oh lagi bikin dummy ya. Oh dummy apa OVJ? Anjir gua nggak diajakin. Dia balik lagi. Dia pulang lagi. Tapi udah sempet ngobrol di ruangan. Habis itu udah pulang. Karena waktu pilotnya itu dalangnya tuh ada 2. Dalang Mas Parto sama istri Dalang. Terus wayangnya yaitu anak-anak LOL. Cuman Bang Ajis datang enggak ada Bang Ajis di line up player, enggak ada. Bang Ajis udah pulang lagi. Tapi begitu acaranya mulai, kan itu pilot tuh dummy program lah. Sebelum tayang sebelum tayang untuk presentasi, untuk melihat konsep. Pas begitu tayangnya ada Ajis gitu. Terus tapi seiring berkembangnya waktu, talentnya ini nggak works, ini matahin, ini bad attitude gitu, ini kurang enak, macam-macam lah sampai akhirnya masuk si A, masuk si B, masuk Bang Denny, masuk yang lain lah gitu. Jadinya terciptalah sekarang. Luar biasa perjalanan panjang OVJ sampai di titik sekarang. Alhamdulillah juga masih ada lah ya di dunia TV ya. Di postingan rating masih ada nyangkut lah ya. Di 10, di 12, 15, 16. sama sinetron drama. Saingan terberat kita selalu sinetron ya. Yang sejenis sama kita doang. Yang masuk. Oh di genre komedi kita ya. Ada sekarang masukan. Siapa? Di Trans TV kan. Soalan nama OVJ. Oke. Iya. Sama ini Kang sebenarnya Kang, untuk kan dari tadi satu arah nih dari kita tentang talent. Nah mungkin Pak Denny bisa ngewakilin para talent. Kan kita tuh karakternya banyak ya. Ada yang suka skrip tentang performer, ada yang skrip tentang sketsa, ada yang skrip nggak tentang apa-apa. Nah nanti Pak Denny tuh masih masukan ke kita gitu, enaknya kayak gimana. Jadi untuk lebih enak gitu dua arahnya. Oke, kalau gue sih sering menemukan skrip-skrip yang enak dimainin, tapi ada kalanya juga gue di set itu ngerasa ini konfliknya tuh tipis gitu, sehingga buat kita pemain tuh mau diapain lagi, akhirnya yang bisa menjadi penyelamat
pada saat itu gimikan atau tebak-tebakan. Tebak-tebakan lucu makanya. Artis apa? Terus makanan apa, buah-buah apa. Nah itu sih gue sih lebih mengharapkan juga kayak kemarin juga gue ngelihat pas ada set lenongan, wah tuh gue seneng banget karena pemain semua mainnya lepas, bener-bener ngalir-ngalirnya. Nah itu kalau bisa tuh lebih sering kita mainin pada konsep set itu menjadi real set. Kalau di episode berikut itu kita ngelihat ada kayak menjadi panggung lawak. Nah kalau menurut gue masih lebih cair waktu kita ngejadiin itu sebagai set rumah gitu. Bener-bener dimainkan bener-bener sengalir-ngalirnya dengan format lenong sih yang paling enak gitu. Oke teman-teman, terima kasih luar biasa ngobrol-ngobrolnya. Ini adalah orang-orang di belakang layar yang berjuang siang malam sampai jam 2 bikin skrip untuk satu nama besar Opera Panjava. Amin. Thank you udah lihat video ini. Bye-bye. Bye. OVJ. Nonton terus Opera Panjava. Opera Panjava. Ya.